Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, terutama guru kita Ustadz Abu Zaid Cecep Nur Rahman LCMA Rizal Ta'ala yang sama-sama kita muliakan, dan dalam keadaan kurang sehat beliau tetap memberikan waktunya dan memberikan ilmu kepada kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita kembali pada kajian kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang beliau cintai. Dan kita masuk ke pembahasan bab kedua, bab bersiwak. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita siapkan diri kita siapkan niat kita, dan alat tulis kita untuk mencatat faedah-faedah ilmu yang insya Allah akan kita dapatkan pada pagi hari ini. Dan untuk itu, mari sama-sama kita simak penjelasan dari guru kita, Ustadz Abu Zaid Cecep Nur Rahman LCMA Hafizahullah Ta'ala, kepada beliau. Tafadhol masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina, Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullahu ajma'in. Teman-teman sekalian yang Allah muliakan, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita karunia, taufik dan hidayah sampai detik ini. Semoga setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, kita mampu mensyukurinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat-nikmat tersebut senantiasa terjaga untuk kita, dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kenikmatan yang lainnya untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabiur Rahmah Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha istiqamah di atas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Semoga kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini Allah golongkan ke dalam bagian umat Nabi yang berbahagia di dunia dengan tuntunan-tuntunannya, dengan sunnah-sunnahnya, dan berbahagia di akhirat dengan dikumpulkan bersama Sayyidul Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita di dalam membahas dan mengkaji kitab Umdatul Ahkam, buah karya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Dan kita akan masuk bab yang kedua dari kitab ini, atau dari kitab Taharah, itu babus siwak, di mana penulis rahimahullahu ta'ala di dalam bab as-siwak beliau membawakan kurang lebih sekitar 4 hadis. Ya, 4 hadis
di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita bahas satu persatu dalam pertemuan kita di pagi hari ini. Wabillahi taufiq. Tafadhal dibaca hadis yang ke-17. Baik Ustaz. Pak Anto, tafadhal untuk dibaca Pak Anto. Barakallahu. Nambang. Bismillah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula anna asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Rawahu Muslim fit Thaharah. Muslim wa Tirmizi. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya tidaklah memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Baik, barakallahu fiik. Naam. Jazakallahu khairan wa baraka fiik. Hadis yang ke-17 berkata penulis rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr, dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, kata Nabi yang mulia, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Muttafaqun alaih. Kalau seandainya bukan karena kekhawatiran ya akan memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ya pada saat setiap kali mereka hendak sholat. Ya. Jadi Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam di hadis yang mulia ini, beliau mengabarkan kalau seandainya bukan karena takut masyaqqah yang menimpa umat beliau, maka Nabi yang mulia akan perintahkan ya setiap muslim dan muslimah tatkala hendak salat maka mereka bersiwak terlebih dahulu. Ya. Maka hadis yang mulia ini, ikhwani wa akhwati fillah jazakumullah, menjelaskan kepada kita ya bagaimana sayangnya Nabi kepada umat beliau. Dan di antara bentuk cinta Nabi, di antara bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat beliau, bahwasanya segala hal yang bisa mengantarkan kepada masyaqqah ya atas umat beliau, maka Nabi tutup ya agar tidak memberatkan umat beliau. Ini di antara bukti cintanya Nabi kepada kita semuanya. Nabi tidak ingin memberatkan kita. Ya, Nabi tidak ingin yakni memberikan masyaqqah kepada kita. Maka setiap jalan yang berpotensi bisa menimbulkan masyaqqah untuk umatnya, Nabi SAW berusaha menutupnya. Ya. Kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah tentang siwak ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan istihbabus siwaki wa fadluhu. Ya, mustahabnya siwak, disukainya siwak, dan keutamaan ya orang yang bersiwak. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan dari setiap umat beliau untuk bersiwak. Ya, secara khusus tatkala kita hendak sholat. Tapi Nabi nggak perintahkan. Kenapa? Karena takut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya siwak diwajibkan, maka banyak di antara kita yang nggak sanggup melakukannya. Ya, tapi Nabi menginginkan kita untuk bersiwak dalam setiap kita salat. Ya, dan perintah siwak di sini hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah.
bukan sebuah kewajiban. Ya. Kemudian faedah yang kedua, di antara faedah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya hadis tersebut menjelaskan tentang ta'akkud masyru'iyyati siwaki 'inda kulli shalah. yakni ditekankan, ya, ditekankan bagi seseorang untuk bersiwak, ya, tatkala dia hendak melaksanakan salat 5 waktu. Kalau kita ada keluangan, ya, maka luangkan waktu untuk bersiwak, ya, tatkala kita salat. Dan di antara munasabah kesesuaian bab dengan kitab Taharah, ya, munasabat bab as-siwak di dalam kitab Taharah, di mana penulis di dalam kitab Taharah membawakan babus siwak. Jadi antara munasabatul bab, kesesuaian bab dengan kitab Taharah, ada 2 sisi. Ya. Ada 2 sisi. Yang pertama, ya, karena siwak atau bersiwak, ya, atau dalam bahasa Arabnya yakni alistiyak. Ya, bersiwak itu bagian dari taharah itu sendiri. Ya. Bersiwak itu bagian dari taharah, yakni taharah hissiyah. Taharah hissiyah yang berkaitan dengan fisik atau lahiriah kita. Ya, karena tatkala seseorang bersiwak, maka dia berusaha membersihkan mulutnya, ya, dari kotoran-kotoran yang ada pada mulutnya, dan berusaha untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap dari mulutnya. Maka siwak termasuk ke dalam bagian dari taharah hissiyah yang diperintahkan dalam agama kita. Ini kesesuaian yang pertama. Ya. Babus siwak di dalam kitab At-Taharah. Yang kedua, ya, karena bersiwak itu termasuk ke dalam sunnah-sunnah wudu. Ya, bersiwak masuk ke dalam sunnah-sunnah wudu. Ya, maka setelah penulis menjelaskan tentang babul wudu atau bab kaifiyat al-wudu, beliau gandengkan dengan bab as-siwak. Kenapa? Karena bersiwak itu bagian dari sunnah-sunnah wudu. Ya, ini namanya munasabatul bab. Ya, kesesuaian bab dengan kitab Taharah dan kesesuaian bab dengan bab yang sebelumnya. Jadi itu 2 illah atau 2 sebab kenapa penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi membawakan babus siwak di dalam kitab Taharah, dan secara khusus beliau bawakan setelah bab kaifiyatil wudu, tata cara berwudu. Ya, 2 sebab yang kita sebutkan di atas. Jadi sangat ditekankan bagi seorang muslim untuk bersiwak tatkala dia hendak mengerjakan sholat. Jadi tatkala dia berwudu untuk sholat. Ya. Atau kalau dia masih punya wudu, maka paling tidak dia bersiwak, membersihkan mulutnya untuk sholat. Al-Imam Ibnu Daqiqil 'Id rahimahullahu ta'ala berkata, kata Imam Ibn Daqiqil 'Id, as-sirru anna ma'muruna fi kulli halatin min ahwali taqarrubi ila Allah azza wa jalla an takuna fi halati kamalin wa nadhafatin idharan li syarafil ibadah. Ya, rahasianya, hikmahnya, kenapa yakni sangat ditekankan tatkala seseorang hendak sholat dia bersiwak. Apa hikmahnya? Apa sirnya? Apa rahasianya? Kata Imam Ibnu Daqiqil 'Id, hikmahnya, ya, bahwasanya kita kaum muslimin, orang-orang beriman, itu diperintahkan, ya, dalam setiap ibadah, dalam setiap taqarrub, tatkala kita hendak beribadah kepada Allah, tatkala kita hendak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan hendaknya kita dalam kondisi yang paling sempurna, dalam kondisi terbaik. Karena kita akan menghadap Rabbul Alamin, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disyariatkan adanya taharah, ya, berwudu kalau kita berhadas, ya, hadas kecil, atau mandi janabah kalau kita hadas besar, dan juga ditambah dengan bersiwak.
Ya. Karena kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, innallaha jamil, zat yang maha indah. Yuhibbul jamal, Allah menyukai keindahan. Ya. Maka hikmah kenapa sangat ditekankan bersiwak untuk setiap kali salat, kata Imam Ibnu Daqiqil Id, karena seorang muslim itu diperintahkan tatkala dia hendak bertaqarrub kepada Allah, hendaknya dia di atas kondisi yang terbaik, ya, di atas kondisi yang paling sempurna, ya, jasadnya suci dari hadas, pakaiannya bersih ya dari najis, ya, kemudian dia menghadap Rabbul Alamin, menghadap Allah dengan kondisi yang terbaik, aroma yang terbaik, ya, dengan yakni aroma mulut yang terbaik, dengan aroma tubuh yang terbaik. Ya, ini tuntunan dari Rabbul Alamin, tuntunan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Idharan li syarafil ibadah, untuk menampakkan kemuliaan ibadah. Jadi nggak boleh kita asal-asalan tatkala kita hendak bertaqarrub kepada Allah. Ya. Tidak boleh seorang muslim yakni apa adanya tatkala dia hendak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pastikan kita menghadap Rabbul Alamin dengan kondisi yang terbaik. Bayangkan jamaah yang Allah muliakan. Ya, kalau seandainya kita yakni diundang oleh guru kita, ya, ke rumahnya, datang ke rumahnya atau ketemuan di tempat tertentu, kita diundang oleh guru kita, tentu kita berusaha untuk menampilkan penampilan terbaik. Ya, atau mungkin kita diundang oleh pejabat di negeri ini, ya, oleh orang terpandang di negeri ini, tentu kita berusaha menampilkan penampilan yang terbaik. Ya, maka bagaimana seorang hamba tatkala dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya, untuk menghadap Rabbul Alamin, ya, dalam salat 5 waktu. Akankah dia tampil apa adanya? Tilka idzan qismatun dhiza. Kalau demikian sungguh ini pembagian yang sangat tidak adil. Tatkala kita dihadapkan dengan makhluk, kita berusaha tampil yang terbaik. Kemudian tatkala kita menghadap Al-Khaliq, kita tampil apa adanya. Ya, maka sungguh ini pembagian yang sangat tidak adil. Maka izhar syarafil ibadah, untuk menampakkan kemuliaan ibadah, kemuliaan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan bagi setiap muslim dan muslimah, ya, untuk tampil dengan penampilan terbaik tatkala dia menghadap Rabbul Alamin, menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan di antara caranya dengan cara bersiwak. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu taala, wa qad qila inna dzalikal amra yata'allaqu bil malak, ya, dan ada pendapat ulama, ya, yang lain bahwasanya hikmah ditekankannya bersiwak sebelum seseorang sholat, ya, itu karena berkaitan dengan malaikat-malaikat, ya, dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yata'adza birraihatil karihah, karena sungguhnya para malaikat itu mereka yakni tersakiti dengan aroma-aroma yang kurang sedap. Malaikat terganggu dengan aroma-aroma yang kurang sedap. Ya. Tatkala kita sholat, di sana ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita duduk di majelis ilmu, ini tatkala kita bertaqarrub kepada Allah, maka di sana ada malaikat-malaikat yang bersama kita. Ya. Dan malaikat merasa terganggu dengan aroma mulut, ya, seseorang yang kurang sedap. Oleh karenanya sangat ditekankan tatkala seseorang bertaqarrub kepada Allah, ya, tatkala dia talabul ilmi, tatkala dia hendak salat, tatkala dia hendak membaca Al-Qur'an, hendaknya membersihkan mulutnya, ya, untuk, ya, menjaga adab. Ya, yang pertama bersama Al-Khaliq, bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua agar kita tidak menyakiti malaikat, agar kita tidak mengganggu malaikat-malaikat Allah yang ada bersama kita tatkala kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua illah, dua sebab yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiqil Id, ya,
tatkala beliau ini menjelaskan hikmah kenapa ditekankan bersiwak sebelum kita sholat. Kemudian Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan. Ya. Kata Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, wala yab'ud anna sirra majmu'ul amrayni al-madhkuraini lima akhrajahu Muslimun min hadithi Jabir. Ya. Setelah beliau membawakan perkataan Al-Imam Ibn Daqiq al-Id, Al-Imam As-San'ani berkata, ya, ya. Dan ini bukan perkara yang jauh. Bukan perkara yang jauh. Kalau seandainya hikmahnya memang dua hal di atas. Ya. Yani dua perkara di atas itulah hikmah kenapa kita disyariatkan untuk mengkondisikan mulut kita tatkala kita hendak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man akala thawma awil basal awil kirath fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu adam. Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang memakan bawang, ya, bawang merah atau bawang putih, ya, maka jangan dia mendekati masjid kami. Barang siapa yang memakan bawang, ya, maka jangan mendekati masjid kami. Maksudnya ya, selesai makan bawang langsung ke masjid tanpa membersihkan mulutnya terlebih dahulu. Ya. Kenapa? Kata Nabi yang mulia, fa innal malaika, karena para malaikat itu tata'adza, mereka merasa terganggu, mimma yata'adza bihi banu adam, ya, sebagaimana anak Adam merasa terganggu. Ini tatkala kita merasa terganggu dengan aroma mulut orang yang yang bau mulutnya, ya, bau bawang atau aroma yang lain yang kurang sedap, maka malaikat pun sama, merasakan hal yang sama. Yang mereka terganggu dengan aroma mulut seseorang, ya, yang kurang sedap, yang kurang sedap, ya. Maka hendaknya seorang muslim memperhatikan adab ini. Tatkala kita hendak ke masjid, tatkala kita hendak salat, hendak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisikan, ya, aroma mulut kita. Hendaknya kita berusaha untuk menjaga agar aroma mulut kita, ya, yakni tidak mengeluarkan hal-hal yang kurang sedap, ya. Karena para malaikat merasa terganggu, kata Nabi SAW, dengan aroma mulut anak Adam yang tidak sedap. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadlul wudu'i was salat al-musta'mal ma'ahu mas-siwak, ya, keutamaan wudu dan dan salat, keutamaan wudu dan salat, ya, yang dibarengkan dengan siwak. Ya, bahwasanya nilainya berbeda. Wudu seseorang, salat seseorang nilainya berbeda, ya, tatkala dia sempurnakan dengan siwak dan tatkala tidak bersiwak. Ya, tentunya nilainya berbeda, ya. Tatkala kita berusaha menggabungkan, ya, antara amalan wudu, amalan salat dengan siwak, maka semakin sempurna nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, bersiwak, ya, tatkala kita hendak salat, itu di antara sunnah-sunnah wudu yang akan menyempurnakan pahala wudu dan pahala salat kita. Kemudian faedah yang keempat, annahu lam yamna' min fardhis siwak illa makhafatul masyaqqati fil qiyam bihi. Bahwasanya tidak ada yang mencegah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mewajibkan siwak, ya, kecuali karena beliau khawatir, ya, akan datangnya masyaqqah bagi umat beliau, akan menimbulkan masyaqqah, rasa berat bagi umat beliau, ya. Maka faedah yang keempat ini membawa kita kepada faedah yang kelima, ya, yaitu kamalu syafaqatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi. Hadis ini menjelaskan kepada kita
tentang kasih sayang Nabi, kesempurnaan cinta Nabi, kesempurnaan kasih sayang Nabi kepada umat beliau. Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada kita semuanya. Nabi tidak ingin memberatkan kita. Ya, oleh karenanya kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun fihi ithmun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dihadapkan di hadapan dua pilihan, ya, melainkan Nabi akan memilih yang paling mudah. Ya. Nabi akan pilih yang paling mudah. Ya, demi memberikan kemudahan untuk umat beliau. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan, ya, di hadapan dua pilihan, ya, yang nantinya akan menjadi syariat bagi umat beliau, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memilih yang paling ringan, yang paling mudah bagi umat beliau. Nah, ini di antara bukti, di antara dalil bagaimana bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya, ya, kepada kita semuanya, ya, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini ditegaskan di dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang di tengah-tengah kalian seorang rasul, ya, dari diri kalian, ya, dari jenis kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, di mana yakni penderitaan kalian itu terasa berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sangat bersemangat untuk mendatangkan kebaikan bagi kalian, ya, dan Nabi tersebut sangat pengasih dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Dialah Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaihi, ya. Maka tidak ada satu pintu kebaikan yang bisa mendekatkan kaum mukminin, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membukanya. Dan tidak ada pintu keburukan yang menyebabkan seorang mukmin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya, ya, dan berusaha menutup pintu-pintu keburukan tersebut. Faidah yang keenam, di antara faidah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini menjelaskan bahwasannya anna syar'a yusrun la usra fihi wa la masyaqqah. Bahwasannya hukum asal syariat itu mudah. Ya, hukum asal syariat Islam, hukum asal agama Islam itu mudah. Ya, tidak ada yang sulit. Ya, tidak ada masyaqqah. Ya. Oleh karena tatkala seorang muslimah berusaha untuk iltizam, berusaha untuk istiqamah di atas apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gariskan, maka niscaya dia dapatkan agama Islam adalah agama yang mudah. Ya. Kalau seandainya kita ini komitmen untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada para sahabat beliau, kita dapatkan agama Islam adalah agama yang sangat mudah, ya. Agama yang sangat mudah untuk kita jalankan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, hadis yang ke-18. Silakan dibaca. Baik, Ustaz. Amril. Padahal Amril. Cepot Amril untuk baca hadis selanjutnya, hadis ke-18, hadis dari Huzaifah bin Al-Yaman. Tafadhol. Afwan, lagi tempat mertua nggak ada kitab. Oke, baik. Siapa lagi? Bang Cepi ya, yang ada kitabnya. Coba Bang Cepi monitor.
Mencepi monitor Bang Raffi. Bang Raffi monitor. Maaf ya Ustadz, ini gantian Ustadz. Apa? Ya Ustadz. Bang Raffi mencepi. Baik, sepertinya belum ada monitor. Ya. Bang Raffi monitor untuk baca kitab hadis selanjutnya dari Hudzaifah bin Yaman. Hadis nomor berapa? Nomor 20 atau nomor 18. Hadis kedua di bab bersiwak. Hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah bin Ibnu Yaman. Ada bisa di screen nggak? Oh, nggak bisa Bang. Anda belum siapin nih. Nggak ada ya. Baik. Kitab Toharoh, Iya. hadis bab siwak ya. Iya. Betul. Hadis nomor 20. Kedua dalam bab siwak. hadis nomor 20. Hudzaifah bin Yaman. Wa an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Yasusu maknahu yaghsil yuqal syasuhu yashusahu wa masuhu wa yamusahu idza ghasalahu. Ya. Tarjim. Oh, nggak ada terjemahannya ini. Maaf, apuan kita Iya, baik. filenya. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun malam, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Demikian. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Hadis yang ke-18, hadis Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Kata Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu, yakni kebiasaan Nabi, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bangun di malam hari, yakni bangun dari tidurnya. Ya. Yakni bangun dari tidurnya. Tatkala Nabi yang mulia bangun tidur di malam hari, di pagi hari, ya, maka Nabi yang mulia menggosok mulutnya dengan siwak. Menggosok mulutnya dengan siwak. Iya. Hadis ini, ikhwani fillah menjelaskan kepada kita beberapa faidah. Faidah yang pertama dari hadis Hudzaifah bin al-Yaman, hadis ini menjelaskan tentang ta'akkud masyru'iyyati siwaki ba'da naumil lail. Ya. Ta'akkud masyru'iyyat as-siwak ba'da naumil lail. Yani ditekankan bagi seseorang untuk bersiwak setelah dia bangun dari tidur malam. Sangat ditekankan untuk bersiwak setelah seseorang bangun dari tidur malam. Apa sebabnya atau apa illahnya? Ya. Para ulama menjelaskan bahwasannya illah kenapa sangat ditekankan bagi seseorang untuk bersiwak setelah dia bangun tidur, ya. Anna nauma muqtadin li taghayyuri raihatil fam. Karena tidur itu yakni di antara hal yang menyebabkan ya adanya perubahan aroma mulut. Ya, tidur di antara hal yang menyebabkan terjadinya perubahan aroma mulut. Yani kalau seseorang ya tidur, kemudian dia bangun dari tidurnya, ya maka biasanya akan menyebabkan aroma mulutnya berubah. Ya, aroma mulutnya berubah. Maka disunahkan ya untuk menghilangkan aroma yang kurang baik tersebut dengan cara bersiwak. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kita kebersihan, mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga kebersihan mulut kita, menjaga aroma mulut kita. Di antara caranya dengan cara bersiwak. Dan di antara waktu yang paling ditekankan tatkala seseorang bersiwak, ya selain tatkala kita hendak sholat, adalah tatkala kita bangun dari tidur. Ya, secara khusus tidur di malam hari. Karena tidur di malam hari itu biasanya waktunya panjang, ya. Dan potensi berubahnya aroma mulut itu sangat-sangat besar. Oleh karenanya Nabi
mencontohkan bagi seseorang yang bangun malam, ya bangun di pagi hari setelah tidur malam untuk bersiwak, ya untuk bersiwak. Ya. Kemudian di antara faidah dari hadis yang mulia ini, ya, bahwasannya tatkala kita mengetahui illah, ya, bersiwak pada poin yang pertama, tatkala terjadi perubahan aroma mulut, ya, maka para ulama yakni membawa illah tersebut secara umum. Maknanya, ya, tatkala ya kita merasa aroma mulut kita sudah berubah, ya, kurang sedap, maka pada saat itu ditekankan pula untuk bersiwak. Selain tatkala kita bangun tidur, ya, selama aroma mulut kita ya ada perubahan ke arah yang kurang sedap, maka disunahkan pula untuk kita bersiwak, ya. Disunahkan untuk bersiwak. Nah, berdasarkan illah pada poin yang pertama, ya, taghayyur raihatil fam, karena adanya perubahan aroma mulut. Maka tatkala terjadi perubahan aroma mulut, meskipun sebabnya bukan karena tidur, ya, maka disunahkan pula untuk bersiwak bagi seorang muslim dan muslimah. Kemudian faidah yang ketiga dari hadis yang mulia ini, ya, hadis ini menjelaskan masyru'iyyatin nadhafah ala wajhil umum, disyariatkannya kebersihan secara umum. Ya, disyariatkan untuk menjaga kebersihan secara umum. Wa annaha min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasannya nadhafah kebersihan itu di antara sunnah Nabi. Ya, maka seorang muslim yang mengklaim dirinya sebagai pengikut sunnah Nabi, dia wajib untuk berusaha berjalan di atas nadhafah, menjaga kebersihannya. Baik kebersihan batin, ya, dengan iman dan tauhid dan takwa kepada Allah, atau kebersihan lahiriah kita, ya, dengan yakni sunnah-sunnah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan, di antaranya dengan cara bersiwak, ya, di antara dengan cara bersiwak. Wallahu taala alam bissawab. Baik, hadis yang ke-19. Tafadhal dibaca. Baik, Ustaz. Bang Dinar, monitor. Bang Dinar, monitor. Cepat, monitor. Baik, Pantok monitor. Nambang. Ya. Ada Pantok. Bismillah. Qala mu'alifun rahimahullah ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Abdurrahman ibni Abi Bakrinis Siddiqi radhiyallahu anhuma alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sodri wa ma'a Abdurrahmani siwakun rotbun yastanun bih fa abadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu fa ahadtu siwaka faqadamtuhu wa tayyintuhu summa dafa'tuhu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istinanan qattu ahsana minhu fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu au isba'ahu summa qala firrafiqil a'la salasan summa qada wa kanat taqul mata baina haki
tayyi wa dafi Nah, hakinatay mata hakinati baina hakinati wa zakinati wa fi lafzin fara'aituhu yanzuru ilaihi wa araftu annahu yuhibbus siwak faqultu akhuzuhu laka fa asyara bi rahsihi an-na'am hadza lafzul lil Bukhari wa lil Muslim nahwahu. Baik. Aisyah berkata, Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi sedang bersandar ke dadaku. Abdurrahman membawa siwak basah yang digunakannya untuk menggosok giginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap terus siwak tersebut. Aku lantas mengambil siwak itu dan mematahkannya dengan gigi dan memperbaikinya. Aku lalu menyerahkan siwak itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lantas menggunakannya untuk menggosok gigi. Belum pernah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggosok gigi lebih baik daripada saat itu. Setelah selesai, beliau mengangkat tangan atau jarinya, kemudian mengatakan di ar-rafiqul a'la sebanyak 3 kali. Kemudian beliau pun meninggal dunia. Aisyah mengatakan, beliau meninggal dunia di antara tulang selangka dan ujung tenggorokanku. Dalam lafal lain dikatakan, kulihat beliau memandangi siwak itu. Aku tahu bahwa beliau menyukai siwak itu. Aku pun mengatakan, maukah aku ambilkan siwak itu untukmu? Beliau pun memberikan isyarat dengan kepalanya yang berarti iya. Lafal di atas adalah lafal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, juga meriwayatkan lafal yang semacam itu. Amtat. Baik. Nah. Barakallahu fiik. Baik, hadis yang ke-19. Hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, dakhala Abdurrahman ibnu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada suatu hari di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di detik-detik terakhir kehidupan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, yakni saudara Aisyah radhiyallahu anha, masuk menemui Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, dalam kondisi Nabi yang mulia sedang bersandar. Ya, sedang bersandar di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Wa ma'a Abdurrahman siwakun rathbun yastannu bihi. Ya. Pada saat itu Abdurrahman membawa siwak yang basah, yakni siwak yang masih basah, kayunya masih basah, ya, yang dia gunakan untuk bersiwak, untuk membersihkan giginya. Fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Kata Aisyah, maka tatkala masuk Abdurrahman membawa siwak, Nabi yang mulia memandangi siwak itu. Ya, Nabi yang mulia memandangi siwak tersebut. Ya. Sebagai isyarat bahwasanya Nabi ingin bersiwak. Ya. Oleh karenanya dalam riwayat yang lain disebutkan, fara'aituhu yanzuru ilaihi. Ya, aku melihat Nabi terus-menerus melihat ke arah siwak yang dibawa oleh Abdurrahman tersebut. Wa araftu annahu yuhibbus siwak, dan saya tahu, saya faham, kata Aisyah, ya, kebiasaan Nabi bahwasanya beliau sangat mencintai siwak tersebut. Ya. Fa akhadtu siwaka faqadimtuhu wa tayyibtuhu. Maka aku ambil siwak itu dari Abdurrahman. Ya, aku ambil siwak tersebut dari Abdurrahman. Ya, kemudian aku membersihkannya. Aku mengunyahnya dengan gigiku dan aku bersihkan siwak tersebut. Tsumma dafa'tuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berikan kepada Nabi siwak tersebut. Fastanna bihi. Maka Nabi pun membersihkan giginya dengan siwak Abdurrahman. Fama ra'aitu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam istanna istinadan ahsana minhu. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi yang mulia membersihkan giginya dengan siwak ya yang lebih baik daripada bersiwaknya Nabi di hari itu, di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Aisyah, fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma qala fi rafiqil a'la. Maka tidak lama setelah Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersiwak, ya, enggak lama Nabi yang mulia selesai bersiwak, maka Nabi yang mulia mengangkat tangannya atau mengangkat ibu jarinya, mengangkat telunjuknya ke atas. Kemudian Nabi yang mulia mengatakan fir rafiqil a'la, ya, fir rafiqil a'la. Nabi ucapkan 3 kali. Tsumma qudiya alaihi. Kemudian Nabi yang mulia wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha setelah beliau bersiwak. Wa kanat taqul, Aisyah berkata, mata baina haqinati wa dhaqinati. Nabi yang mulia wafat di atas pangkuanku, di atas pangkuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, wa fi lafdhin, dalam riwayat yang lain kata Aisyah, fara'aituhu yanzur ilaihi. Aku melihat Nabi yang mulia melihat ke arah siwak yang dibawa oleh Abdurrahman. Wa araftu annahu yuhibbu siwak, dan saya tahu Nabi itu suka bersiwak. Faqultu, aku bertanya kepada Nabi, akhudhuhu lak ya Rasulullah, maukah aku ambil siwak itu untukmu ya Rasulullah? Aku ambil dari Abdurrahman, aku berikan kepada engkau. Fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Maka Nabi berisyarat dengan kepalanya, Nabi katakan iya. Ya, ambil Aisyah. Ya, ambilkan untukku. Aku ingin bersiwak, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka diambil oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dilembutkan, kemudian dibersihkan dan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa faedah. Yang pertama, yakni disunahkan bagi seseorang untuk bersiwak dengan menggunakan siwak yang masih basah. Ya, karena itu lebih lembut ya untuk mulut kita, lebih bisa memaksimalkan kebersihan untuk mulut kita. Yang pertama, agar tidak melukai mulut, karena beda kalau siwak itu sudah kering, biasanya gampang melukai mulut. Tapi kalau masih basah lebih terjaga keamanannya. Maka disukai bagi seseorang tatkala bersiwak untuk bersiwak dengan siwak yang masih basah. Nah, kemudian di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ya, yakni al-istiyaku bisiwakil ghair ba'da tadhhirihi wa tanzifihi, diperbolehkan. Ya, jawaz, hukumnya mubah bagi seseorang untuk bersiwak dengan menggunakan siwak orang lain. Ya, setelah dibersihkan, ya setelah dibersihkan, ya maka boleh dia bersiwak dengan siwak saudaranya, tidak mengapa. Sebagaimana Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersiwak dengan siwak Abdurrahman setelah dibersihkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, baik, satu lagi terakhir, tanggung, hadis yang ke-20, hadis Abi Musa al-Asy'ari, ini sangat pendek ya. Sehingga pertemuan ke depan kita masuk bab yang ketiga insyaallah taala. Dibaca secara singkat, silakan hadis yang ke-20. Ya, baik Pak Anto, silakan Pak Anto. Bang Dinar. Padahal Bang Dinar. Bang Dinar monitor. Ya. Sebentar Bang, halamannya ketutup. Baik. Hadis terakhir di bab taharah, di bab siwak. Baik. Bismillah. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwakin ratbin. Qala wa tarfus siwaki ala lisani wa huwa yaqul was-siwaku fihi ka'annahu yatahawwa. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang menggosok gigi dengan siwak basah.
dengan ujung siwak di lidahnya. Beliau mengatakan, siwak itu masih berada di dalam mulutnya, seakan-akan beliau hendak muntah. Baik, nah, jazakallahu khairan wa baraka fiik. Hadis yang terakhir di dalam bab siwak, penulis Al-Imam membawakan hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa yastaku bisiwakin ratbin." Kata Abu Musa, ya suatu hari aku mendatangi Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dalam kondisi Nabi sedang bersiwak dengan siwak yang basah. Ini dengan siwak yang masih basah. Qala, kata Abu Musa, wa tarafu siwak ala lisanihi. Dan ujung siwak itu ya ada pada lidah Nabi. Jadi Nabi yang mulia sedang membersihkan lidahnya. Ya. Jadi bersiwak itu enggak cuma pada gigi. Ya, tapi bisa digunakan untuk lidah, membersihkan lidah-lidah kita. Ya. Dalilnya hadis Abu Musa ini, di mana Abu Musa melihat Nabi SAW sedang bersiwak, ya, dalam kondisi Nabi sedang membersihkan lisannya. Wa huwa yaqul, ya, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sambil mengeluarkan suara Nah, wasiwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa, yani seperti orang yang ingin muntah. Ya kalau bahasa kita seperti itu, yatahawwa namanya. Ya, ini Nabi membersihkan mulutnya, membersihkan lidahnya sampai hampir muntah, ya, hampir muntah, ya karena bersiwak beliau. Baik, kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita yang pertama, masyru'iyat at-tasawwuk bil 'udi ratbi. Yang disyariatkan, disukai untuk bersiwak dengan kayu yang masih basah. Dan disuruh kita bahas di hadis yang sebelumnya, ya, bahwasanya seseorang disukai untuk bersiwak dengan siwak yang masih basah, karena itu lebih aman buat mulut kita dan lebih maksimal dalam membersihkan yakni mulut kita. Wa anna siwak minal ibadati wal qurbat, dan bahwasanya bersiwak itu bagian dari ibadah, ya, dan taqarrub seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, masyru'iyatul mubalaghati fit tasawwuk. Ya, disukai untuk mubalaghah, yakni berlebih-lebihan dalam bersiwak, yakni menyempurnakan maksudnya, ya. Disukai untuk maksimal, menyempurnakan dalam bersiwak. Li'annal mubalaghah kamalul inqa. Ya. Karena di dalam mubalaghah itu ya lebih maksimal dalam membersihkan mulut kita. Maka disukai bagi seseorang yang bersiwak, ya jangan asal bersiwak, tapi usahakan bersiwak secara maksimal, secara sempurna. Ya, secara sempurna. Kemudian faedah yang ketiga, an yusta'mal as-siwak fi lisanihi fi ba'dil ahyan. Ya, dalam sebagian waktu hendaknya kita bersiwak menggunakan siwak untuk membersihkan lidah kita. Jadi bersiwak bukan hanya untuk membersihkan gigi, tapi juga untuk membersihkan lidah kita. Ya. Jadi bersiwak, ya, terkadang kita menggunakan untuk membersihkan gigi kita, dan di lain waktu ya kita bersihkan juga untuk membersihkan lidah kita. Ya. Maka di sini ikhwani fillah azakumullah, ya kita tahu bahwasanya agama Islam itu agama yang sangat memperhatikan kesehatan, kebersihan. Ya, bagaimana dalam masalah bersiwak, membersihkan mulut itu diatur dalam agama kita. Ya, maka cukup bagi seorang muslim, ya tatkala dia ingin hidup sehat, ya cukup baginya untuk mengamalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tatkala kita berusaha untuk mengamalkan satu demi satu sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah taala ya hidup kita akan sehat. Ya tatkala kita menerapkan adab-adab Islam, ya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah hidup kita akan ya terjaga kesehatannya, baik secara lahiriah ataupun secara batin, secara qalbu. Wallahu taala alam bisawab.
Dengan demikian telah kita selesaikan bab tentang siwak. Insyaallah kita masuk bab berikutnya tentang bab al-mashu 'alal khuffain di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga berfaedah untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini tidak ada tanya jawab. Ya kalau seandainya ada hal-hal yang ingin ditanyakan dalam bab siwak bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan teman-teman sekalian, tak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan kepada guru kita Ustadz yang dalam kondisi kurang sehat masih tetap mewakafkan waktu dan memberikan ilmu pada kita. Semoga Allah senantiasa menjaga antum Ustadz, menyembuhkan penyakit antum, berkah ilmu dan umur antum dan teman-teman semua. Semoga apa yang telah kita dapatkan dapat kita amalkan dan menambah kecintaan kita akan apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyajian kajian ini. Kami butuh ide kreatif, saran, dan kritik dari antum semua. Silakan nanti sampaikan di grup dan atau japri ke ana. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terima kasih buat Pak Anto, Abu Ahmad, Bang Rafi, Bang Dinar yang telah membacakan hadisnya. Barakallahu fikum.